Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Wajiz fil Fiqh. Kita sampai kepada pembahasan tentang as-suf'ah. Nah, as-suf'ah qala Syekh Abdul Adim Badawi ta'rifuha. Pengertian makna as-suf'ah bidammil mu'jamah wa sukunul fa. Shinnya dibaca dhammah, huruf fa-nya dibaca sukun. Wa hiya lughatan ma'khudatun minasy-syafa'. Secara bahasa diambil dari kata asy-syaf'u. Artinya adalah az-zauj, berpasangan. Secara bahasa artinya berpasangan. Wa fi syara', sementara dalam istilah syariat, ada yang bawa bukunya? Fadhal, iqra. Menurut istilah syara', suf'ah ialah menindakkan pada rekan kongsi dengan mendapat ganti yang benar. Naam. Jadi yang disebut dengan suf'ah adalah intiqalu khussati syarikin ila syarikin. Ada dua orang melakukan kongsi atau syarikat. Jadi kalau misalnya ada sebuah usaha, pemilik modalnya 4 orang, musyarakah. Masing-masing modal dan kemudian masing-masingnya menjalankan usaha itu bersama-sama, bermodal dan menjalankan usaha. Masing-masing 20 juta. 4 orang berarti 80 juta. Setelah terjadi perjalanan, si B berkata kepada si A, ya udah, modal saya yang 20 juta itu saham di sana kamu beli saja. Kemudian diganti, ya sudah, kamu saya kasih uang 20 juta, kamu tidak jadi anggota kami lagi. 20 juta tadi menjadi milik si A. Berarti A di sana memiliki 2 buah saham, masing-masingnya 20 juta. Itu disebut dengan syuf'ah. Diganti dengan ganti yang jelas. Kanat tinqalat ila ajnabi bimisl irdil musamma. Diganti dengan jumlah yang telah ditentukan secara bersama. Itu disebut dengan syuf'ah. Nah, ma takunu fi syuf'ah. Lanjutkan. Beralangan suf'ah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan suf'ah atau pemisahan itu dalam semua hal yang tidak dapat dibagi. Karena itu kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya tidak jelas tentang pengeluaran, maka tidak ada suf'ah. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, qadana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi suf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suf'ah itu berlaku pada tiap-tiap perkara yang tidak bisa dibagi. Mobil misalnya, Pak, kan nggak bisa dibagi 2, tapi di dalamnya ada apa? Nilainya. Maka nggak mungkin ini mobil dibagi 2. Orang itu beli sama-sama, tapi jadi satu mobil. Nah, karena ini yang satu ini kepingin mengambil hartanya saja, maka pemilik yang kedua mengatakan, ya sudah, kamu saya ganti. Barangnya menjadi milik yang pertama tadi atau yang kedua tadi itu. Maka disebut dengan syuf'ah. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala suf'ah. Tapi kalau seandainya batasannya jelas, memungkinkan dibagi, ya tidak ada suf'ah di dalamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Bukhari dan yang lain-lainnya. Faman kana lahu syarikun fi ardin aw haitin aw darin wa nawi dzalik fala yabi'a hatta yu'radu ala syariki. Sebuah permisalan, barang siapa dia memiliki andil atau kongsi pada sebuah tanah
atau mungkin sebuah tembok, atau mungkin sebuah rumah, atau yang semisal dengan itu, tanah, rumah, yang semisal dengan itu. Maka janganlah dia menjualnya sampai dia sodorkan terlebih dahulu kepada orang yang sekongsi dengannya. Ini dua orang Pak berkongsi dalam satu mobil. Daripada dia jual ke orang lain saham mobilnya itu, ya udah yang bersama dengan dia, udah kamu gantiin saja. Itu lebih berhak demikian. Fa in ba'a qabla yardi alaihi fa huwa aula bil mabi. Karena sebelum disodorkan kepada orang lain, disodorkan kepada anggota syarikahnya, itu jauh lebih didahulukan. Dalilnya adalah Jabir bin Abdullah berkata, Iqra. Dari Jabir radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kebun kurma atau bidang tanah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rekan sekongsinya. Naam. Man kanat lahu nakhlun au yakni ardun, barang siapa dia memiliki nakhilun yaitu kebun kurma, au ardun atau dia memiliki sebidang tanah, fala yabi'ha, jangan dia menjualnya sampai dia menyodorkan kepada orang yang satu kongsi dengannya. Di antara hikmahnya apa saudara kaum muslimin? Di antara hikmahnya menjaga persaudaraan. Sebab kadang-kadang orang yang awalnya dia berkongsi, mungkin di tengah jalan dia membutuhkan uang dijual kepada orang lain, itu menimbulkan pecahnya hati. Nah, Islam menutup sebisa mungkin jangan menjual apa yang di dalamnya berkongsi orang lain kecuali kepada orang yang berkongsi dengannya itu. Sama dengan hadis Abu Rafi, ia mengatakan Rasulullah bersabda, asy-syariik ahaqqu bisiqabihi ma kana. Seorang yang berkongsi dengannya itu lebih berhak untuk ditawarkan memperoleh bagian atau pembelian dari teman kongsinya tadi itu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan ini riwayat yang sahih. Walhasil suf'ah dianjurkan. Suf'ah dianjurkan terutama kepada orang terdekat. Misalnya apa ya kawan? As-suf'atu bil jiwari idza kana bainahuma haqqun mushtarikun. Fadhal ya. Dari Abu Rabi radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kawan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang kita dengan dia. Lanjutkan. Jika hak suf'ah milik tetangga, bila antara keduanya ada hak sekongsi. Manakala di antara dua orang bertetangga ada hak milik bersama, misalnya berupa jalan ataupun air, maka bagi masing-masing memiliki hak suf'ah yang Iya. Kalau kita misalnya memiliki benda tertentu, wa idza kana bainal jaraini, kalau ada dua orang hidup bertetangga, hakun musyarikun min tariqin, dia sama-sama punya hak melewati jalan. Dan mungkin begini, Pak. Kita mungkin punya rumah di sebuah kampung, depan kita juga rumah orang lain. Jalannya kan dibagi dua itu, Pak. Maka si fulan misalnya ingin menjual rumahnya, maka lebih berhak rumah itu ditawarkan kepada tetangga di depannya dulu supaya jalan tadi tidak jadi masalah untuk orang lain. Maka disebut dengan hak jalan itu yang berhak mendapatkan. Yang mustarik tadi itu yang berserikat dengannya, sama dengan sumur. Sumur dibangun berdua, keluar airnya, karena di negeri Arab sumurnya sangat berharga sekali. Di negeri kita juga sangat berharga. Mungkin orang berkongsi menggali sumur supaya itu mengeluarkan air. Nah, kalau seandainya dia mau jual airnya, jangan jual ke orang lain. Sebaiknya dia jual kepada siapa? Tetangga yang berkongsi dengannya itu. Ini aturan dalam Islam. Sebagaimana fala yabi'u ahadum hatta yasta'dana jarah. Jangan sampai dia menjual yang di dalamnya ada hak saudara tetangganya tadi itu kecuali dia minta izin dulu dengan tetangganya. Wa in ba'a min ghairi idni kana aula bil mabi. Ya kalau ternyata dia menjualnya tanpa izin darinya, maka seharusnya yang lebih pantas menawar siapa tadi? Ya orang yang menjadi teman serikatnya tadi itu. Dalilnya adalah hadis Jabir. Fadhal. Dari Jabir radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tetangga itu lebih berhak mendapatkan hak suf'ah atas tetangganya. Jika ia sudah bepergian, harus ditunggu untuk menerima suf'ah bila jalan keduanya satu. Nah, jelas menunjukkan al-jaru haqqu bi suf'ati jarih. Tetangga lebih berhak mendapatkan hak untuk syuf'ah dibandingkan dengan yang selainnya.
Abu Rafi' mengatakan bahwa Nabi bersabda al-jaru ahaqqu bi suqabih atau bi suqbih. Sesungguhnya tetangga lebih pantas dan berhak mendapat bagian yang di dalamnya berserikat dua orang. Walhasil kesimpulan syuf'ah disyariatkan. Makna syuf'ah itu memberikan haknya kepada orang terdekat yang tinggalnya dengannya atau dengan orang yang satu kongsi dengannya. Tujuannya apa tadi? Tidak terjadi pecahnya hati di antara kaum muslimin. Ini bab tentang muamalah ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak kita bahas bab yang baru, al-wikalah. Wikalah itu maknanya apa? Perwakilan. Memberikan hak kepada orang untuk melaksanakan secara bentuk kuasa dari orang yang memberikan hak tersebut. Jadi wikalah bisa dibaca juga dengan wakalah. Wawunya dibaca fathah. Kadang-kadang dia dibaca dengan kasrah. Maka bacanya wikalah atau apa? Wakalah. Kalau ada orang mengatakan wakaltu fulana, aku telah memberikan perwakilan urusanku kepada si fulan. Ini boleh. Atau misalnya wa wakaltul amra ilaihi, aku serahkan urusan-urusanku ini kepada si fulan. Atau fawathu ilaihi, aku pasrahkan masalahku ini diurus sama si fulan. Dalam syariat wakalah artinya iqamatus syakhs ghairahu maqama nafsihi mutlaqan aw muqayyadan. Menempatkan atau menjadikan seseorang menduduki kedudukan dirinya dalam melaksanakan suatu perkara yang sifatnya umum maupun yang sifatnya terikat. Bahasa kita ya perwakilan lah Pak. Bahasa kita perwakilan. Kalau saya berkata urusan jual beli saya ini saya serahkan sama Akhi Hidayat. Berarti semua keputusan Hidayat adalah keputusan saya. Disebut dengan apa? Wakalah. Nah ini disyariatkan. Perwakilan seperti disyariatkan. Wa hiya masyru'atun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Berdasarkan Al-Quran, sunnahnya Nabi dan kesepakatannya umat. Dan wakalah ini bukan hanya bab dalam masalah muamalah jual beli dan semisalnya. Wakalah bisa dalam bentuk apa? Pernikahan. Kita sering mendengar wali apa? Wali hakim. Saya serahkan urusan saya ini menikahkannya kepada Pak Hakim misalnya. Karena keterbatasan diri saya. Nah ini namanya perwakilan. Saya serahkan kepada anak laki-laki saya dan seterusnya. Allah menyebutkan permasalahan tentang wakalah ini dalam surah Al-Kahfi. Ayat yang ke-19 saya baca ayatnya, nanti tolong baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Kalimat ini yang diperhatikan. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Baik, terjem. Dan kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kami berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, telah kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang saudaramu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal-mu pada seorang pun. Wa kadzalika ba'asnahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka yang tertidur panjang. Siapa ini, ikhwan? Ashabul Kahfi. Tidurnya ratusan tahun. Liyatasaaluna, supaya mereka saling bertanya-tanya. Bainahum, sesama mereka. Qala qail, seorang di antara mereka pun akhirnya bertanya,
Qala qailun minhum, kam labistum? Kalian berada di sini berapa lama? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Oh, kami berada di sini ini kurang lebih mungkin kalau enggak sehari atau setengah hari saja. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Kata mereka, oh enggak, Rabbmu lebih tahu ini tentang berapa lama kamu ada di sini. Lalu ia memutuskan, faba'asu, hendaklah kalian mengutus ahadakum, salah seorang mewakili kalian. Biwarikikum, dengan membawa warak, uang perak milik kalian, hadihi ilal Madinah, dibawa menuju ke sebuah kota, bukan ke Madinah. Madinah itu artinya apa? Kota atau kampung. Perkotaan yang ramai namanya Madinah. Falyandur, hendaklah dia memperhatikan aywa azka ta'aman, mana makanan yang paling terbagus, hendaklah dia beli. Falyatikum birizkim min, hendaklah dia kembali lagi datang dengan membawa rezeki dari membeli menggunakan uang perak tadi. Wal yatalattaf, hendaklah dia bersikap santun, lembut. Wala yusyiranna bikum ahada, jangan pula dia dengan sengaja menceritakan kepada salah seorang. Jangan pula dia dengan sengaja menceritakan kondisi kalian kepada seorang pun juga. Ini kisah Ashabul Kahfi sudah ma'rufah. Tapi yang kita ambil faedah, ucapan dalam ayat ini, fab'asu ahadakum, utuslah seorang di antara kalian biwarikikum, dengan membawa harta kalian berupa uang perak. Ini namanya perwakilan. Berarti dalam Quran sudah ada penjelasan bab tentang wakalah. Dan syariat wakalah ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi diutus. Kan Ashabul Kahfi jauh sebelum Nabi diutus, Bapak. Tapi apa? Ada syariat tentang wakalah, memberikan perwakilan. Nah, ini diperbolehkan tentu dengan beberapa ketentuan seperti yang diberi wakil itu orang yang terpercaya dan seterusnya. Ada dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata hananan wa bana biha hananan wa kuntu ar-rasul bainahuma wa wakkala fi istifa'id duyun wa iqamatil hudud wa ghairu dzalik. Beliau menceritakan tentang kisah pernikahannya Rasul dengan siapa? Maimunah. Iqra ya. Dari Abu Rabi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Maimunah dalam keadaan halal dan menggawinya dalam keadaan halal. Dan saya penghubung antara keduanya. Maksudnya dalam keadaan halal itu tidak dalam kondisi sedang ikhram. Yani Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi halal, maksudnya tidak dalam kondisi ikhram. Dan beliau juga mengumpuli Maimunah dalam keadaan halal, yakni dalam keadaan ikhram. Yang menjadikan perantara antara Rasul dengan Maimunah adalah sahabat yang bernama Abu Rafi radhiyallahu taala. Bahasa kita apa ya? Ya perantara ya. Perantara untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Lanjutkan. Abu Rafi juga selain tugas melunasi hutang-hutang dan melaksanakan hukum hak. Ya, ketika maksudnya bukan hanya penghubung antara Rasul dengan Maimunah. Wa wukila fi istifa'id duyun. Abu Rafi diberi tugas ketika Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sedang menikahi Maimunah, untuk urusan-urusan bayar utang Abu Rafi yang menyelesaikan. Wa iqamatul hudud, menghukum orang yang terkena hukuman had, Abu Rafi yang melaksanakan. Dan yang lain-lainnya, berarti namanya perwakilan. Saya berkata kepada teman saya, "Akhi, antum saya serai tugas, ambil fulan, harta si fulan yang berutang kepada saya berjanji membayar pada hari ini sekian puluh juta, maka perwakilan ini boleh. Nanti kamu saya beri gaji sekian, enggak ada masalah." Wa ajma'al muslimuna ala jawaziyah. Kaum muslimin sepakat ini diperbolehkan. Enggak boleh kalau ada orang kemudian mengatakan, "Oh, saya enggak mau bayar utang kecuali sama orang yang memberi saya utang." Saya ini perwakilannya, enggak, saya enggak mau. Kalau ada bukti bahwa memang dia wakilnya, itu enggak boleh ditolak. Karena kedudukan si wakil tadi menduduki siapa? Kedudukan si pemberi piutang. Faham ini maksudnya Bapak? Apa bahasa kita misalnya kalau penagih utang itu apa? Penagih utang itu apa namanya? Iya, kalau saya misalnya punya debt collector, tolong tagihkan hutang si fulan.
yang berutang kepada saya. Dia nggak boleh nolak, nggak boleh yang berutang berkata saya maunya langsung sama Pak Abdurrahman, nggak boleh. Karena kedudukan orang itu udah sama dengan kedudukan saya. Asal dengan bukti-bukti. Bal ala istighbabiyah, bahkan kadang-kadang sebagian ulama mengatakan ini disukai karena kondisi tertentu perwakilan itu disukai. Lianna naun minat ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena ini jenis bentuk tolong-menolong dalam permasalahan kebajikan dan sifat takwa. Jadi laisa kullu insanin qadiran 'ala mubasyarati umurihi bi nafsi. Lebih-lebih kita jumpai tidak semua manusia sanggup secara langsung melaksanakan apa yang menjadi urusannya, dia butuh perwakilan. Sahih Bapak? Demikian. Fayahtaju ila tawqil, dia butuh dengan perwakilan ghair selain dirinya, liyakuma biha niyabau anhu, supaya liyakuma biha niyabatan anhu, supaya kedudukan wakil tadi menggantikan kedudukannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ini diperbolehkan dalam Islam. Makanya dulu Bapak, sebagian sahabat diutus oleh Nabi untuk memungut zakat. Enggak langsung Nabi kan? Padahal kan ayatnya datang untuk Nabi. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambil sebagian harta mereka hai Muhammad sebagai bentuk sedekah. Tapi Nabi tidak datang langsung. Nabi mengutus Abu Hurairah misalnya. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Nabi juga mengutus Abdullah ibn Umar. Demikian pula Umar bin Khattab, Pak, di masa pemerintahannya. Beliau mengutus dua anaknya. Dua anaknya Umar bin Khattab diutus menuju ke sebuah tempat untuk mengambil harta zakat dari kaum muslimin yang ada di sana untuk disetorkan di kota Madinah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Sering sekali Abu Bakar As-Siddiq mewakilkan urusannya kepada Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sendiri pernah mewakilkan urusannya kepada siapa, Pak? Abdullah ibnu Umi Maktum. Padahal Abdullah ibnu Umi Maktum orang yang buta. Maka perwakilan tidak dilarang. Tidak dilarang. Mata juzuz fil wakalah, kalau begitu apa saja toh yang diperbolehkan kita melakukan perwakilan di dalamnya. Wa kullu ma jaza lil insani tasarruf fihi bi nafsi jaza law ayyukala fihi aw yatawakkal. Kata beliau au yutawakkal. Boleh bagi setiap orang apapun yang bagi seseorang memungkinkan memindahkan hak dirinya kepada orang lain, maka perwakilan itu boleh. Jadi apa saja ini bentuknya, Pak? Pernikahan boleh, jual beli boleh, mengambil utang piutang juga boleh, menandatangani suatu perkara yang harus ditandatangani juga boleh. Semua hal yang bisa diwakilkan maka tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Al-wakilu aminun, tapi ingat, orang yang diberi perwakilan itu orang yang mendapatkan amanah, mesti yang terpercaya. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu fima yusarrifu, dia bertanggung jawab atas apa yang dia ambil, atas apa yang ia pindahkan, wala yatman illa bi ta'addi. Dan memang dia sesungguhnya tidak ada kewajiban harus mengganti kecuali kalau dia sembrono. Perwakilan ini, Pak, suruh ngambil uang di tengah jalan dirampok. Nasallallahu taala assalamu alaikum. Semoga Allah menyelamatkan kita. Kalau ada seperti ini, Pak, orang diberi perwakilan ini uang, tolong antar kepada si fulan. Di tengah jalan dia dirampok, betul-betul dirampok, bukan karena sengaja. Orang yang diberi perwakilan tidak boleh dituntut. Faham sih, Pak? Ketika hilang tidak boleh dituntut. Tapi kalau terbukti dia bekerja sama, ya hukumnya sama dengan perampok tadi itu. Nabi kita mengatakan la dhamman ala mu'taman. Orang yang diberi amanah itu dia tidak ada kewajiban untuk mengganti bila dengan catatan hilangnya bukan karena apa? Keteledoran yang datang dari dirinya. Selesai bab perwakilan dan ini penutup bab tentang muamalah. Dua pembahasan atau tiga pembahasan terakhir telah selesai. Kita anggap bab muamalah sudah selesai secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.